sebelum kita mulai, ada himbau bagi yang membawa anak-anak untuk bisa menertibkan anaknya agar tidak berisik dan tidak mengganggu jalannya kajian. Ya, jangan seperti pekan lalu, anak nggak bisa konsentrasi ketika mengerjakan materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semua yang jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Masih ada suara? Baik, harap tenang ketika jadi majelis ini. Antum tahu Imam A'mash? Imam A'mash buta. Namanya A'mash hanya buta. Imam Faqihus Zaman. Beliau paling gak suka dengar suara ketika ada di majelis ilmu. Maka beliau, para pelajar yang ada di majelis beliau itu satu sama lain saling mengingatkan bahwasanya apa? Jangan sampai ada yang bicara ketika beliau menyampaikan hadis. Khawatir ketika beliau menyampaikan hadis, kalian ada suara, entah main pulpen, entah ada yang ngobrol, entah suara anak kecil, dia nggak suka. Ditinggal nanti hadisnya jadi sepotong, jadi makfur, jadi nggak selesai hadisnya. Ya, maka ya diharapkan bagi jemaah untuk fokus. Ya, kita akan membahas materi dari sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Semuanya? Alhamdulillah. Sebelah kanan saya semua, Pak. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu, ya, telah kita sampaikan bahwasannya apa? Bahwasannya banyak fadilah atau keutamaan yang berkaitan akan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan kita sebutkan bahwasannya bagaimana keutamaan dari Khadijah itu sendiri, dan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha itu memberikan qudwah, memberikan suri tauladan bagi siapa? Bagi wanita kaum muslimat. Ya, akhwat jangan ribut di belakang. Bagi wanita kaum muslimat, bagaimana mereka itu berusaha. Sekali lagi, bagaimana mereka berusaha untuk menjadi wanita yang baik bagi suaminya. Begitupun sang suami berusaha untuk apa? Menjadikan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan di dalam dia bermuamalah bersama istrinya. Maka sang suami berusaha untuk mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan sang istri pun juga bisa mencontoh dari perangai yang ada pada diri Khadijah Ummul Mukminin binti Khuwailid radhiyallahu anha radhiyallahu. Maka kita ketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan Khadijah tatkala itu usia berapa beliau? Usia? 25, 25. Terpaut kurang lebih 15 tahun dari usianya sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Seiring berjalannya waktu, ya, ini masih zaman
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menerima risalah Islam, belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Ya, kita ketahui bahwasanya Nabi yang mulia Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada usia 40. Ya, pada usia 40. Maka pertemuan kita pada malam hari ini masih membahas akan hal-hal yang terjadi sebelum diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya. Pembahasan berikutnya adalah Binaul Ka'bah, adalah pembangunan Ka'bah. Akhi rahimahumullah, Ka'bah, ya, itu sebenarnya sudah ada dari zaman awal. Dari zaman awal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu membangun Ka'bah bersama sang anak Ismail alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna." Tatkala Ibrahim bersama anaknya Ismail yarfa'u, yakni mengangkat sebuah pondasi dari bangunan Ka'bah. Maka banyak asar di kitab-kitab sirah bahwasanya apa? Ka'bah itu dari zaman awal memang sudah ada pondasinya. Memang sudah ada pondasinya, tinggal Nabi Ibrahim itu bangunkan. Ya. Maka berkata penulis hafizahullah taala, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memasuki usia 35 tahun. 35 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Qamat Quraisyun bi bina'il Ka'bah. Quraisy ini punya keinginan untuk membangun Ka'bah. Bikin Ka'bah no. Ini bahasa kita deh. Bikin Ka'bah nih, Ka'bah udah rusak nih. Karena Ka'bah itu ya akhi, di antara bangsa Arab dahulu mereka nggak ada yang paham bagaimana cara membangun Ka'bah. Karena rumah-rumah di zaman dulu itu mereka satu sama lain ditumpuk dari tanah liat. Tidak ada perekat di antara keduanya, yakni mungkin angkutan semen dan nggak ada, yakni kadar yakni semacam angkutan semen, nggak ada. Maka tanah liat satu sama lain, maka kurang lebih 1-2 bulan mereka pasti harus memperbaiki dan merenovasi rumah-rumah mereka. Iya, maka ketika itu Ka'bah bangunannya udah rusak. Antum insyaallah ketika umrah, antum coba kunjungi namanya Museum Al-Amudi. Museum Al-Amudi. Itu persis bangunannya seperti apa? Bangsa Arab dahulu. Mereka terbuat di tanah liat yang kering ya, kering. Enggak ada yang perantara di antara keduanya. Museum Al-Amudi yang jaga orang Yaman, tapi bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Allahu Akbar. Singkat cerita ya akhi, Ka'bah itu dibangun dengan kondisi sedemikian rupa. Karena mungkin gak kuat, yakni bentar-bentar udah pada yang runtuh. Akhirnya Quraisy bersepakat mereka untuk suatu hari untuk merenovasi Ka'bah. Karena kekuasaan Ka'bah, kunci Ka'bah dan lain sebagainya telah disebutkan bahwasanya itu berada di garis keturunannya Qusay. Ingat antum? Qusay. Sampai ke kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita rapin Ka'bah gitu. Kenapa demikian jemaah? Karena bangunan Ka'bah itu hari demi hari itu semakin rusak. Ditambah ketika Nabi usianya sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. 5 tahun sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Maka pada tahun itu 5 tahun sebagai diutus Nabi sebagai seorang nabi, maka terjadi banjir bandang, terjadi as-suyul. Suyul ini jamak dari sail, artinya banjir bandang. Allahu Akbar. Dan banjir tersebut menghempaskan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Ka'bah, termasuk Ka'bah. Kenapa demikian? Karena Ka'bah ya akhi itu berada di antara lembah-lembah. Antum baca surat Ibrahim. Itu Ka'bah berada di antara apa?
bangunan yakni apa? Yakni apa? Bukit-bukit, lembah ke bawah seperti itu dan Ka'bah ada di tengah. Maka kalau ketika hujan tak kunjung henti, maka air tertampung di bawah, maka banjirlah Ka'bah pada saat itu. Karena hempasan banjir yang sangat kuat dan beberapa bangunan yang udah mulai rontok, yang udah mulai rusak, maka Quraisy bersepakat untuk membenerin renovasi Ka'bah. Ya, wadhalika li'anna al-Ka'bah kanat raqman fawqa al-qamah. Irtifa'uha 9 azru' min 'ahdi Ismail. Kita sebutkan bahwasanya memang Ka'bah itu dari zamannya Ismail itu tingginya udah 9 hasta, 9 lengan. Dari zamannya Nabi Ismail. Walam yakun laha saqaf, dan Ka'bah itu enggak punya atap. Enggak punya apa? Atap. Dan bangunan rumah-rumah di zaman dulu itu enggak ada atapnya. Dan bayangin ya, kalau rumah itu enggak ada atap. Dan banyak barang-barang yang ada di dalam Ka'bah itu dicuri. Ya, digosok aja udah. Padahal di rumah Allah. Allahu Akbar. Enggak ada atapnya. Fasariqa nafaru minal lususi kana zahal ladzi kana fi jawfiha. Dan sering suka ada pencuri mampir ngambil barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Wa kana ma'a dzalika qad ta'aradat bi'tibariha atharan Makkah sayl 'arim. Ya, ketika itu ya pada tahun yakni usia 35 tahun dari Nabi alaihi salatu wassalam terjadi banjir yang sangat besar. Ya. Wasadda'at judraniha, maka tembok-tembok Ka'bah itu runtuh karena hempasan banjir tersebut. In hadara ila al-baitil haram fa awshaqatil Ka'bah minhu 'ala al-inhiyar, maka Ka'bah mulai runtuh bangunannya. Fatturat Quraisy ila tajdid bina'iha hirsan 'ala makanatiha, karena zaman dulu mereka sangat memuliakan Ka'bah. Meskipun mereka menjadikan sesembahan selain Allah, tetapi mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kenapa mereka sangat memuliakan Ka'bah? Kenapa jemaah? Karena banyak di antara mereka yang menyaksikan peristiwanya Abraha dihempaskan oleh Allah. Ingat kisah itu? Allah. Bagaimana Ka'bah dijaga langsung oleh siapa? Rabbul Ka'bah, Allah. Maka Ka'bah, meskipun mereka menjadikan alihatan dunallah yang mereka sembah selain Allah di sekitar Ka'bah, tetapi mereka tetap memuliakan Ka'bah sebagaimana bangsa Arab dahulu. Mereka memuliakan Ka'bah. Allahu Akbar. Ya. Maka ketika mereka lihat yakni kondisi Ka'bah mulai hancur dan kondisi mereka sudah terdesak, kita berdiri Ka'bah. Kita berdiri Ka'bah. Wattafaqu ala alla yadkhulu fi bina'iha illa tayyib. Ya, kita patungan dari Ka'bah. Apabila ini nyumbang sekian, open donation. Ya, buka donasi. Siapa yang menyumbang untuk pembenarannya ini renovasi Ka'bah? Allahu Akbar. Dan diingatkan wanti-wanti bahwasanya apa? Harta yang dikumpulkan untuk merenovasi Ka'bah, memperbaiki Ka'bah itu harus harta yang thayyib. Enggak boleh dari hasil zina. Ya, enggak boleh dari hasil jual beli riba. Dan enggak boleh uangnya itu dari hasil menzalimi orang lain, enggak mau mereka. Ya. Meskipun mereka musyrik ya. Mereka sangat menjaga ilah-ilah itu ya. Betapa mereka memuliakan Ka'bah sampai membangun Ka'bah, mereka enggak mau pakai uang yang haram. Bayangin ya. Mereka musyrik. Allahu Akbar. Wa kanu yahabuna hadmaha. Ketika uang sudah mulai kumpul, ya, siapa nih yang membangun Ka'bah? Yang menghancurin pertama? Mau ada yang berani? Nggak mau. Kok bilang ini berani nggak? Nggak berani. Ini berani nggak? Nggak, anak nggak berani juga. Nggak ada yang berani ya, akhi. Untuk apa? Ngancurin dulu kan? Dihancurin dulu, yakni yang udah hancur sisaan dihancurin supaya dibangun baru. Nggak ada yang berani ngancurin sisaan Ka'bah tersebut. Allahu Akbar. Kenapa? Nanti bangsa zaman Abraha kita lagi ngancurin Ka'bah, datang berada ini jeder, kita nggak tahu. Mungkin datang lagi burung ababil. Kita takutin mereka. Karena apa? Kisah yang mereka saksikan di zaman Abraha kala itu. Allahu Akbar. Lihat. Akhirnya apa? Mereka ketakutan satu sama lain.
Ente apa? Akhirnya satu orang berani untuk apa? Memulai untuk merenovasi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Karena tujuan mereka menghancurkan Ka'bah, sisaan bangunan tersebut untuk islah, untuk perbaikan. Dia adalah siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Dia kepalanya Bani Makhzum dari suku Quraisy. Orang yang sangat terpandang. Al-Walid ibn Mughirah. Siapa Al-Walid di jemaah? Nah, abahnya Khalid ibn Walid. Abahnya siapa? Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul. Ya, pedang Allah yang terhunus. Allahu Akbar. Al-Walid ana deh. Aina mi'wal? Mana ini alat untuk hancurin? Ya, ini batu-batu dan sebagainya dia minta. Ya. Ketika dia mau hancurin Ka'bah, ini Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidaklah meniatkan ini kecuali untuk al-islah, untuk perbaikan." Allah Akbar. Maka Al-Walid mengatakan apa? Aturiduna bihadmi al-islah amil isa. Ya. Al-Walid mengatakan kepada bangsa Arab kala itu, apakah kalian meniatkan menghancurkan Ka'bah dalam rangka memperbaiki atau yakni memperburuk keadaan, memperbaiki Ka'bah atau merusak Ka'bah? Ya, maka mereka tentu kita ingin memperbaiki Ka'bah. Baik, kalau gitu anak yang mulai duluan, kata Al-Walid ibn Mughirah. Ya, mulai. Ketika itu Al-Walid ibn Mughirah udah capek, keringetan udah sore hari. Ini orang cuma nontonin ya, cuma ngeliatin. Orang-orang Arab ini ketika itu ngeliatin Al-Walid ibn Mughirah. Bangsa nanti si Walid sambar geledek apa gimana? Azab Allah turun menimpa Al-Walid ibn Mughirah. Hancurin Ka'bah nih. Ya tahu zaman Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Walid, dia udah capek, udah keringetan. Allah bukan nontonin doang, nggak ada yang bantuin. Bantuin aneh kayak apa kayak gitu, kata Walid ya. Kata mereka apa jemaah? Kata mereka, kita tunggu sampai besok, apakah engkau masih hidup? Kalau kau masih hidup, kita akan bantu. Esok harinya Khalid mulai lagi dari pagi. Al-Walid mulai lagi dari pagi. Benar, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya apa? Allah musta'an ya. Nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya mereka gotong royong untuk membangun Ka'bah. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka fabtada'a biha Al-Walid ibn Mughirah al-Makhzumi. Maka Al-Walid mulai untuk merenovasi Ka'bah. Maka diikuti oleh manusia yang lainnya untuk membantu Al-Walid ibn Mughirah. Saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Karena mereka nggak punya orang yang paham akan renovasi Ka'bah, akan membangun semua bangunan. Akhirnya ditunjuk salah seorang dari Yunani. Dari mana? Dari Yunani yang bernama Bakum. Nama orangnya siapa? Bakum ini orang mandornya Ka'bah. Siapa? Mandornya Ka'bah ya, arsiteknya Ka'bah yang merancang sedemikian rupa akan Ka'bah. Siapa namanya? Bakum. Dari Yunani, dari Rum. Allahu Akbar. Ya. Falamma balagha al-bunyan mawdi' al-hajar al-aswad ikhtalafu fi man yamtazu bi syarfi wad'ihi fi makanihi. Ketika sudah selesai bangunan Ka'bah, ya, mereka berselisih satu sama lain, satu kabilah dengan kabilah mereka berselisih. Tinggal naruh hajar aswad ini. Maka satu sama lain mereka saling memuliakan kabilahnya. Siapa di antara kita yang paling pantas untuk meletakkan batu hajar aswad ini? Mereka berselisih ya, sampai 4 malam ya, akhi. Mereka ribut, mereka debat, satu sama lain saling membanggakan apa? Kabilahnya, memuliakan kabilahnya. Akhirnya salah seorang di antara mereka yang bernama siapa? Umayyah ibn Mughirah al-Makhzumi. Umayyah ibn Mughirah. Siapa Umayyah? Saudara kandungnya Al-Walid ibn Mughirah. Allahu Akbar. Umayyah ini punya anak 9 ya. Umayyah ini punya anak berapa? 9. Dari berapa istri? 3. Ya. Umayyah ini punya ide. Kata Umayyah, kita akan lihat siapa salah seorang di antara kita yang nongol dari sebelah sana. Karena udah 4 hari 5 malam, yakni 4 malam 5 hari kita ribut mulu, nggak ada solusi.
Kata Umayyah bin Mughirah, kita tunggu salah seorang yang muncul dari sebelah sana. Bagi siapa yang muncul, maka dia yang berhak untuk apa? Untuk meletakkan hajar aswad, siapapun orangnya. Setuju mereka. Yang nomor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wassalam. Ya, kemudian ketika datang Nabi Alaihi Salatu Wassalam, itu mereka satu sama lain saling mengatakan, Hadal amin radina. Nih baru nih orang yang kita setujui. Orang jujur nih, kita ridho deh sama Muhammad, kita ridho deh. Jujur al-amin. Mereka yang menjuluki Nabi yang mulia dengan al-amin, udah kita ridho deh sama Muhammad deh. Akhirnya apa? Muhammad dipanggil, yani gimana menurutmu akan peletakan batu ini? Iya, ini Nabi Alaihi Wasallam. Datangkan kain kepada aku. Dibawakan apa? Kain, sehelai kain. Setiap orang yang berselisih semalam akan perebutan meletakkan batu hajar aswad, pemimpinnya satu sama lain saling mengangkat apa? Pinggiran dari kain-kain tersebut, potongan. Pakai apa? Pakai sehelai kain. Bila ini kepalanya megang sebelah sini, megang sebelah sini, megang sebelah sini, satu sama lain potongan pakai apa? Pakai kain. Bawa sampai ke dekat Ka'bah. Sampai sana, taruh bawah, nanti anak yang angkat pakai kedua tangan. Idenya mantap nggak? Mantap, subhanallah. Semuanya dapat dari kemuliaan tersebut. Ya. Hatta idza awsaluhu ila mawdi'ihi akhadahu bi yadihi. Ketika sampai ke pinggir Ka'bah, diambil oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan diletakkan oleh beliau di tempatnya. Wa hada hillun hasifun radiya bihi al-qaumu. Maka itu merupakan solusi yang sangat bijak dan penuh dengan kehati-hatian. Dari siapa? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika habis meletakkan batu hajar aswad, ada bagian yang belum kelar ya akhi. Kenapa? Karena qassarat bi Quraisy an-nafaqatu thayyibah. Uangnya kurang. Hasil patungan, ini uang fulusnya kurang habis. Ya, fulusnya apa? Fulusnya habis. Maka fa akhraju min al-jihati asy-syamaliyah nahwan min 6 azru'. Maka karena uangnya kurang, harta yang halalnya kurang, maka bangunan Ka'bah enggak bisa disempurnakan ya akhi. Enggak bisa apa? Disempurnakan. Allahu Akbar. Akhirnya di bagian, karena gini akhi. Ka'bah itu asal muasal dari bangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu letter D. Itu apa? Kahalqad dal. Seperti apa? Letter D kahayati hadhihi al-hilqah. Kata penulis itu seperti apa? Huruf dal. Huruf dal, huruf D. D Latin. Kebayang? D kapital. Seperti itu Ka'bah. Bukan kotak tadinya. Karena uangnya nggak cukup, dibangun nggak sampai selesai, disisain 6 hasta, ditinggal begitu aja. Akhirnya apa? Dibangun, yakni bentuknya persegi murabba'an, disisain hijr Ismail. Hijr apa? Ismail. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, ini salat di dalam Ka'bah." Kata Rasul apa? Salat di hijr Ismail sama, utama dengan salat dalam Ka'bah. Lihat, maka hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Lihat ada ya hijr Ismail. Ya, antum lihat di situ. Maka kalau kita lihat dari atas, itu seperti huruf D kapital. Ya, Allahu Akbar. Kemudian jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketika uang mereka kurang, akhirnya mereka menyisakan bangunan yang mengarah ke hijr Ismail. Wa hiya allati tusamma bil hijr wal hatim. Ya, maka ini yang disebutkan adalah sebagai tembok Ka'bah. Wa rafa'u babaha min al-ard. Maka mereka mulai meninggikan bangunan. Meninggikan apa? Meninggikan bangunan. Li alla yadkhulaha illa man aradu. Dan tidak ada yang bisa memasuki pintu Ka'bah kecuali bagi mereka yang diizinkan. Walamma balagha al-bina 15 dhira'an saqafuhu 'ala 6 a'midah. Ya, akhirnya bangunan Ka'bah ditinggikan sampai selesai, itu tingginya kurang lebih 15 hasta, 15 meteran. Tingginya Ka'bah berapa meter? 15 meter, dan dengannya ditutup atasnya. Ditutup apa? Atasnya. Maka dengannya atasnya Ka'bah, saqafnya Ka'bah itu diberikan tiang, 6 tiang dalam Ka'bah untuk menyangga apa? Atapnya Ka'bah. Allahu Akbar.
وصارت الكعبة بعد انتهاء هذا الشكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا. Maka dari awal bangunan Nabi Ismail itu 9 hasta peninggalan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima salatu wassalam. Ya, ketika saya bangun Ka'bah bentuknya murabba', bentuknya apa? Persegi. Bentuknya apa? Persegi. Tingginya Ka'bah berapa meter? 15 meter ya, akhi. 15 meter. Dan setiap sisinya ketika diletakkan Hajar Aswad, sisi pintu Ka'bah. Sisi apa? Sisi pintu Ka'bah. Ya, ini panjang sisinya 12 meter. 12 meter. Jadi begini. Dari rukun Hajar Aswad, ya, rukun Hajar Aswad, setelahnya rukun apa? Rukun Iraqi, menghadap ke negeri Irak. Setelah rukun Iraqi, rukun Syami, mengarah ke wilayah Syam. Setelah itu baru rukun Yamani. Antara sisi pintu Ka'bah dengan sisi belakang itu 12 meter. Paham? Dan sisi satunya, ya, antara rukun Yaman dengan rukun Iraqi itu 10 meter. 10. Tingginya berapa? 15. Dan diletakkan Hajar Aswad dari pelataran tanah orang tawaf itu 1,5 meter tingginya Hajar Aswad. Ya, kalau tinggi bangsa 2 meter mah bangsa kagak nyium kita. Nyium apa? Nyium kalau orang Afrika yang ada. Susah ya, kan ada kejadian begitu ya, Yuk, bro, susah kagak nyium, susah ya. Akhirnya nyium apa? Nyium kepala orang Afrika ya. Susah. Allahu Akbar. Antum mau buktikan antum kuat apa enggak? Coba itu. Tabrak sana, tapi ini enggak ada kuliah. Saudara kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Berarti sekali lagi dari mulai rukun Hajar Aswad, ya, ke arah pintu Ka'bah ini berapa? 12. Sisi belakangnya 12. Dari mulai rukun Yamani dan rukun Iraqi yang menghadap ke Syamal, ke arah apa? Makamnya Ibrahim, Hijr Ismail itu apa? 10 meter. Ketika orang mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di rukun Yamani. Semoga Allah mampukan kita, Allah akan kita bersama ya. Amin ya Allah. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian dibuatlah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini ya tinggi dari tanah orang tawaf itu 2 meter tingginya. Makanya orang suka berlebihan, belantungan di tepi-tepi pintu Ka'bah itu namanya saya. Ya, selagi muter fokus aku berarti belantungan ya, subhanallah. Lemparin apa kain-kain ihramnya ke pintu-pintu Ka'bah, menghadap berkah. Enggak ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Akhirnya selesai pembangunan Ka'bah. Allah. Kemudian hiduplah Nabi alaihi salatu wassalam secara global tentang fenomena-fenomena yang beliau alami sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Berarti kejadian itu berapa tahun? 5 tahun. Pembangunan itu 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai seorang Nabi. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya Allah itu betul-betul menjaga siapa? Calon utusannya ini sebagai Nabi terakhir. Allah jaga betul-betul ya. Dari apa? Dari maksiat, dari penyimpangan dan lain sebagainya. Allah jaga betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka berkata penulis hafizahullah taala, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jama'a fi sya'nihi khaira ma fi tabaqatin nas min mayyizat." Maka terhimpunlah pada diri Nabi alaihi salatu wasallam dari kebaikan-kebaikan akhlak. Ya, wa kana tirazan rafi'an min al-fikr was-sa'ib. Dahulu akalnya Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat cemerlang ya akhi. Wan nadhar as-sadid, dan pandangan beliau ini seringkali ketika ada fenomena-fenomena alam, beliau suka memperhatikan, terus beliau suka bertafakkur. Allahu akbar. Mengamati fenomena alam terjadi, beliau berpikir, merenung bagaimana kondisi manusia. Sering begitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nala hazzan wafiran min husnil fitnah
wa asalatil fikr wa sadadil wasila wal hadaf. Maka dengannya Nabi alaihi salatu wasallam itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, ya. Wa kana yasta'inu basmatihi tawil ala tul ta'ammul wa idmad al fikrah wa istikanuhu al haqq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering memperhatikan akan apa? Kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa Arab kala itu. Ketika ada kejadian begini, ini kok bisa, solusinya gimana? Beliau sering apa? Memikirkan hal-hal demikian ya. Allahu Akbar. Wa tala'a bi aqlihi al-khisab wa fitratihi as-safiyah as-sahaif al-hayah wa syu'un an-nas wa ahli al-jama'at. Tuh. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sering merenung akan apa? Akan kondisi masyarakat bangsa Arab tatkala itu yang terjadi pada mereka. Fa'afa ma siwaha min al-khurafa, ya, wa na'a anha. Dan Nabi termasuk orang yang dulunya sering menjaga diri dari hal-hal khurafat yang mereka lakukan oleh bangsa Arab. Tsumma 'ayasha an-nas 'ala basirah min amrihi wa amrihim. Fama wajadahu hasanan syaraka fihi. Dan tidaklah ada suatu peristiwa yang penting yang tidak pernah menyelisihi fitrahnya sebagai seorang manusia yang baik, maka Nabi pasti ikut. Di antaranya apa? Hilful fudul. Nabi ikut. Karena apa? Tidak ada penyimpangan hal-hal yang bertabrakan dengan apa? Dengan fitrah manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam apa? Ikut dalam hilful fudul. Ya, wa illa 'ada ila uzlatihi al-'atidah. Ya, maka kalau ketika dia melihat sallallahu alaihi wasallam kondisi yang bertabrakan dengan apa? Dengan fitrahnya, dengan hatinya, ini enggak baik nih. Maka dia kembali ke rutinitas awalnya sebagai apa? Al-uzlah, menyendiri, merenung, bertafakkur. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yashrabul khamr. Nabi itu enggak pernah minum khamr ya. Enggak pernah apa? Minum khamr seperti Abu Bakar. Seperti siapa? Abu Bakar dan banyak para sahabat yang mereka memang menjaga itu dari khamar. Ya, termasuk Nabi yang mulia enggak pernah sallallahu alaihi wasallam meminum khamar tersebut. Wala ya'kul mimma dhubiha 'ala an-nusbi, 'ala an-nusab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah makan daging dari sesembelihan yang mereka suguhkan kepada patung-patung dari Lat dan Uzza yang ada di sisi-sisi Ka'bah. Enggak pernah. Nabi enggak pernah makan sesembelihan dari situ, enggak pernah. Wala yahduru lil awthani 'idan wala ihtifalan. Dan Nabi enggak pernah ikut perayaan atau pesta seperti ya, enggak pernah ikut perayaan atau pesta yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap sesembahan mereka atau orang-orang yang mereka muliakan atau orang-orang yang mereka walikan. Enggak pernah Nabi ikut acara-acara demikian ya. Acara perayaan atau acara pesta, ya. Bal kana min awal nash'atihi nafiran min hadhihi al-ma'budat batilah, ya, hatta lam yakun shay' abghada ilayhi minha, wa hatta kana la yasbir ala sima'il half billati wal uzza. Nabi ketika masa mudanya ya, usia segitu, ketika mendengar anak-anak muda di bangsa Arab ini mereka pesta, foya-foya, party, ya. Mereka hari-hari masa-masa muda mereka, ya, karena mungkin dia manusia normal, ada hasad ingin ikut terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling sebel ketika mendengar bangsa Arab mereka bersumpah dengan nama Lata wal Uzza. Gitu. Dulu bangsa Arab suka mengatakan apa? Wallahi wallata wal Uzza. Sering mengatakan demikian, demi Allah, demi Lat dan demi Uzza. Tuh, mereka dari sisi tauhid rububiyahnya mah dapat, meskipun musyrik. Ya, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tetapi mereka terjatuh dalam perkara uluhiyah. Mereka menyembah Allah, iya, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka enggak mau dikatakan kepada mereka apa? La ilaha illallah. Karena itu bahasa Arab dan mereka sangat mengetahui artinya. Menjadikan sesembahan menjadi satu, dia adalah Allah, dan mereka enggak mau. Mereka mau sesembahan itu banyak selain Allah. Allah. Wala syakka anna al-qadra haqahu bil hilm.
Kita nggak ragu bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Melindungi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengembala kambing di bukit yang agak tinggi. Karena bukit yang agak tinggi di Mekah itu banyak rumputan di atas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sahibnya ini mengembalakan kambing ke atas. Ya, disebutkan Nabi dulu profesinya apa? Ra'yul ghanam, mengembala kambing. Bawa sama teman-temannya ke atas. Ya, sampai di bukit ketika malam tiba. Ya, ketika malam tiba terlihat dari kejauhan ini ada cahaya, kayak ada pesta, kayak ada party, sudah ada ihtifal, ada acara yang diselenggarakan anak-anak muda. Tatkala itu anak-anak Arab ya, lagi pesta anak muda. Nah, ingin ikut, ingin apa? Ingin hadir di situ. Ini jangan dipikir bahasanya ya. Ini bahasa sebelum datang Islam, sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Usia belum masih muda ya, pengen mampir. Dia berkata kepada sahibnya, "Nanti tunggu sini ya, jagain kambing. Ada orang mau dengar mau hadir acara itu." Allahu Akbar. Ya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, beliau mendengar suara azfan, suara apa? Suara senar. Allahu Akbar. Suara senar, bersenandung dan sebagainya. Beliau hampir terus sampai ke lokasi tersebut beliau duduk. Didengerin. Ya, ketika itu Allahu Akbar. Mahamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah. Ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk melakukan ikut serta dalam apa? Acara-acara yang dilakukan oleh apa? Orang jahiliyah tatkala itu. Allahu Akbar. Ya, ketika beliau duduk itu Allah tutup telinganya, fadintu. Allah tutup telinganya, kemudian Allah buat beliau tidur. Ini bukan berarti Allah tutup dengan tangannya Allah, tidak, bukan memaknai begitu ya. Maksudnya apa? Allah timpakan apa? Allah timpakan rasa kantuk yang sangat dalam kepada beliau sampai beliau tertidur tatkala itu. Allah jaga pendengaran beliau dan Allah buat dia tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidaklah membuat aku bangun kecuali apa? Teriknya panas pada pagi esok harinya. Tidur sampai pagi tidak dengar apa-apa. Ketika pagi dia pulang kembali ke temannya berkata apa? Ya akhi, semalam di mana acaranya? Berkata kepada siapa? Muhammad. Kata Nabi, wallahi ana enggak dengar apa-apa. Ana enggak dengar apa-apa. Dan kejadian itu 2 kali ya akhi. 2 kali, dan dua-duanya Allah jaga kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang sekarang ketika temannya mau pulang, akhi tar dulu deh, tanggung. Pulang subuh. Nauzubillah min dzalik. Iya. Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejadian terjadi 2 kali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Allah jaga, Allah halangi beliau dari hal-hal tersebut, maka Nabi mengatakan apa? Summa ma haramtu bisu. Aku enggak akan melakukan ini untuk ketiga kalinya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Nasihat anak buat kita semua. Sebelum itu. Ya, terkadang itu ada orang yang memang Allah menjaga ya. Yang memang apa? Allah jaga. Allah jaga betul dari hal-hal yang berbau maksiat. Allah lindungi dia dari hal-hal yang mengundang murka Allah. Hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga betul. Betul ada itu ada. Dan banyak. Dan juga banyak di antara manusia yang memang Allah jadikan apa? Mereka mampir dulu ke sana kemari. Mereka apa? Mereka mampir dulu ke sana kemari. Kemudian apa? Allah sentuh hatinya. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dia mengetahui bahwasanya apa? Allah itu zat yang maha. Allah zat yang bisa mengampuni semua dosa-dosanya ya. Lihat masa lalu kita ya. Enggak ada di antara kita yang punya masa lalu yang buruk.
Enggak ada di antara kita yang punya masa lalu yang enggak kelam. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan akidah kita Ahlus Sunnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dinukil dalam kitab Lum'atul I'tiqad dari Mahmud. Ketika apa? Ketika akidah Ahlus Sunnah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan apa? Apa-apa yang akan kita lakukan. Adapun Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah menciptakan kita, iya, tapi Allah tidak menciptakan apa? Apa-apa yang hendak akan kita lakukan. Itu atas kehendak kita semua. Iya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala terkadang membuat seorang hamba itu harus terjatuh dalam maksiat ya. Terkadang dia harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Maka dengan Allah sentuh hatinya. Mungkin kalau dia sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang artis, sebagai seorang pezina dan lain sebagainya. Setelah itu atau mungkin pemabuk atau mungkin pengobat. Setelah itu Allah sentuh hatinya ya. Allah buat dia sadar betapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni semua dosa-dosanya. Maka dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Law lam tudhibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum. Dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Apabila kalian tidak melakukan dosa, kalian tidak berdosa, maka Allah akan singkirkan kalian, Allah akan buang kalian, Allah akan campakkan kalian, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum yang mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa, maka dengan yang mereka memohon ampun kepadaku dan aku ampuni mereka. Iya. Hadis ini bukan menyatakan apa? Bagi manusia untuk bermudah-mudah bermaksiat kepada Allah. Tapi kata para ulama ahli hadis ini menunjukkan apa? Akan Allah ingin menunjukkan betapa besarnya ampunannya kepada hamba-hambanya, betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya melihat seorang ibu yang mencari anaknya ketika habis peperangan, ibunya bersama kembali cari anaknya yang masih digendong, gak dapat, kehilangan anaknya masih bayi. Dipanggil sahabat-sahabat, sini lihat, kumpul sini. Perhatikan tuh ibu-ibu. Dia lagi kebingungan cari anaknya hilang. Ketika tuh ibu dapat, dipeluk jamaah, dipeluk, dicium, disayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai sahabat-sahabatku, lihat betapa cintanya ibu tersebut kepada anaknya. Apakah mungkin ibu tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabatnya, "La, enggak mungkin ya Rasul. Enggak mungkin. Betapa cintanya ibu kepada anaknya, enggak mungkin itu ibu melemparkan anaknya ke dalam api." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada rasa sayang ibu tersebut kepada anaknya. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah untuk ampunan sangat luas. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki hati yang peka untuk kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan di masa-masa dalam kita di zaman terdahulu. Allah taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di Selasa pekan depan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberkahi yang kita pelajari dan mewafatkan kita pada husnul khatimah. Jamaah ahli waktu dan jamaah sekalian, bagi antum yang memiliki harta bantu masuk ini jamaah. Masuk ini tinggal sedikit renovasinya dari rumah Allah. Bagi antum yang punya sedikit harta atau kelebihan harta, sedekahkan jalan Allah fisabilillah. Tinggal bagian tangga, bagian belakang, agar akhirat ketika rakyat tidak bercampur dengan ikhwan. Antum punya 10.000, masukin dia kan fisabilillah.
Karena kita udah paham ilmunya berat, ngomongin duit ini berat. Keluarin jalan Allah, kita punya berapa? Keluarin ya, bismillah. Tanpa perlu orang tahu. Bantu masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita semua rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Tutup masjid doa kepada Subhanahu wa ta'ala. Kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.